Hai semua, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Buat kalian yang baru mampir ke channel Ulil, hai, selamat datang. Di channel ini Ulil akan membahas pengalaman pribadi Ulil sendiri dalam mencapai penghasilan dari YouTube. Dan juga Ulil ada video-video lainnya mengenai sinopsis dan review film, materi psikologi, tutorial aplikasi, dan juga ada gameplay. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak karena udah mampir balik ke channel Ulil. Semoga info yang Ulil sampaikan bisa bermanfaat juga buat kalian. Sebelumnya Ulil mohon maaf dulu nih, karena untuk recording hari ini Ulil berada di luar ruangan. Jadi kualitas suara tidak bisa clear seperti sebelumnya. Oke, hari ini hari Sabtu 3 Oktober 2020 jam setengah 10 pagi. Ulil akan mulai recording di hari ini. Di Jakarta sekarang kondisi sedang hujan, jadi mungkin suaranya akan ada sedikit gangguan. Kenapa kok Ulil paksain recording segera? Jadi supaya Ulil tuh bisa sharing ke kalian apa yang Ulil alami sekarang. Oke, buat kalian yang baru mampir, Ulil info singkat dulu ya. Jadi Ulil sebenarnya sudah mencapai syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang di tanggal 26 September 2020. Sampai dengan 28 September malam, Ulil sudah bisa menyematkan iklan di video-video Ulil. Tapi ternyata di tanggal 1 Oktober 2020 itu ada notifikasi di halaman YouTube Studio Ulil. Di halaman monetisasi, jadi muncul seperti ini. Nah, intinya bahwa channel Ulilim setelah direview oleh YouTube program, monetisasinya dicabut dikarenakan reuse konten. Dan dikasih waktu 30 hari kemudian untuk mengajukan kembali monetisasi. Nah, ini nih yang mau Ulil sampaikan. Jadi waktu kalian sudah dimonetisasi, tetap ada kemungkinan channel kalian itu bisa dipending untuk monetisasinya atau direview ulang. Nah, ini kan terjadinya 1 Oktober 2020 ya, sekitar jam 8 malam. Di video ini Ulil akan jelasin ke kalian. Oke, ini Ulil akan mulai merekam layar dari handphone Ulil. Jadi di sini kita bisa buka YouTube Studio. Ini YouTube Studio Ulil. Ini hari ini tanggal Sabtu 3 Oktober 2020 jam 10 pagi. Nah, oke. Jadi kita bisa lihat di bagian monetisasi. Kita klik dulu di bagian monetisasi ini. Nah, tampilannya seperti ini. Saya terjemahkan ke Indonesia. Jadi kalau kita baca, dibilang di sini saluran Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk dimonetisasi. Setelah meninjau permohonan Anda, kami menemukan bahwa saluran Anda tidak mengikuti semua kebijakan monetisasi YouTube. Nah, di sini kalau misalnya ada yang biru-biru ini, kita bisa klik aja dan baca-baca. Saya udah baca sebelumnya. Jadi mengenai konten yang digunakan kembali, saya klik lagi ya di sini. Ini dia konten yang digunakan kembali. Jadi kalau dibaca di sini, ini mengacu pada saluran yang menggunakan konten orang lain tanpa menambahkan komentar orisinal atau nilai pendidikan yang signifikan. Jadi kalau dibaca dari yang kalimat pertama, saya menangkap bahwa ada dari video saya itu yang mengambil dari konten orang lain tanpa saya nambahin sesuatu di sana. Jadi kalau kita back ke bagian yang video saya, bagian video ini yang saya curigain ya, karena kan dia tidak kasih tahu tuh sebenarnya bagian yang mana yang bermasalah ya. Jadi kalau saya lihat, memang saya ada memasukkan video orang lain di bagian TikTok.
Jadi TikTok ini kan dia pakai media sosial yang TikTok tuh ya. Jadi rencananya saya akan mulai menghapus satu persatu. Saya udah mulai menghapus di tanggal 2 Oktober kemarin, yaitu TikTok yang part 9. Nah, ini efeknya saya belum lihat, belum pasti akan ada seperti pengurangan apa gitu ya di sana. Tapi kalau dengar-dengar dari review orang lain mengenai hal ini tuh akan mengurangi jumlah subscriber dan jam tontonannya juga. Jadi kalau misalnya kita mau ngecek nih, kemungkinan besar seperti ini. Misalkan nanti saya mau hapus TikTok yang 8. Kita buka yang bagian analytics. Jadi kalau kita lihat nih TikTok yang part 8, ternyata ini udah mendapatkan view 539 kali sejak dipublikasikan. Kemudian ada jamnya 62,1 jam. Dan di video ini ada penambahan 118 subscriber. Nah, waktu kemarin kan sudah muncul iklan nih, makanya kita ada estimasi pendapatan. Kemungkinan besar juga ini bakal hilang. Jadi asumsi saya kemungkinan besar view saya akan menurun 539. Kemudian waktu menonton akan turun 62 jam. Dan subscribernya bakal turun 118 apabila saya menghapus video TikTok yang 8 ini. Tapi untuk realisasinya saya belum tahu. Ini masih asumsi saya pribadi. Nah, kita lihat di sini kan di bagian bawah saya udah 150 pelanggan. Jadi misalkan si TikTok 8 ini saya hapus, bisa jadi 1150 akan dikurangi si 118 yang tadi, dan jam tontonan publiknya akan menurun sebanyak jam yang tadi. Cuma dari TikTok yang 9 yang kemarin saya hapus, ternyata ini belum ada pengurangan ya yang saya lihat. Saya hapusnya itu di tanggal 2 Oktober jam 9 pagi dan sekarang ini udah 3 Oktober jam 10-an. Nah, ini belum ada pengurangan. Nah, ini saya kurang tahu nih kenapa. Jadi kemungkinan saya akan menghapus bertahap dan gak ngehapus semuanya untuk melihat efeknya itu dirasakan kapan gitu, dan efeknya itu bakal berkurang seperti apa. Nah, oke. Ini kita balik lagi ke bagian yang reuse konten tadi ya. Kita terjemahin lagi. Kalau kalian mau baca-baca nanti saya share linknya, soalnya ini lumayan panjang. Nah, ini ada hal-hal yang tidak boleh dimonetisasi. Misalkan menampilkan bacaan materi lain yang awalnya tidak Anda buat seperti teks dari situs web atau umpan berita secara eksklusif ya. Maksudnya eksklusif itu bener-bener nampilin banget tanpa kita adain komentar, review atau segala macam di situ. Kemudian lagu-lagu juga tidak bisa nih nada, kecepatan tetapi identik sama aslinya. Kemudian konten serupa yang berulang. Nah, ini dia contoh tentang apa yang diizinkan untuk dimonetisasi. Kemudian ini nih, menggunakan klip untuk tinjauan kritis, adegan dari film di mana Anda menulis ulang dialog dan mengubah sulis suara, pemutaran ulang turnamen olahraga di mana Anda menjelaskan gerakan khusus yang dilakukan pesaing, video reaksi di mana Anda mengomentari video aslinya. Jadi mengomentari video aslinya ini masih bisa boleh. Kemudian rekaman yang diedit dari pembuat lain, tempat Anda menambahkan alur cerita atau komentar. Nah, yang tidak boleh dimonetisasi, ini dibilang daftar ini tidak lengkap. Jadi itu rada bingung juga ya. Nah, ini kita bahas dulu deh yang ini. Jadi tentang hal-hal yang tidak boleh dimonetisasi. Pertama, klip momen dari acara favorit Anda diedit bersama dengan sedikit atau tanpa narasi. Nah, kalau saya lihat kan TikTok saya itu diedit bersama dan juga nggak ada narasinya. Narasi itu seperti kita ngomong di situ. Kemudian
video pendek yang ada kompilasi dari situs media sosial lainnya. Nah, ini kena ke TikTok juga nih. Jadi buat kalian yang ada video kompilasi TikTok atau segala macem, better kalian ubah deh. Soalnya ini bisa jadi penghambat kalau lihat dari ketentuan YouTube ini. Kemudian kalau kalian juga ada koleksi lagu dari artis yang berbeda, meskipun Anda memiliki izinnya. Jadi walau Anda punya izinnya, ini tidak boleh dimonetisasi oleh YouTube. Kemudian apabila ada yang diunggah berkali-kali oleh pembuat lain, jadi kayak misalnya video diunggah terus-menerus sama pembuat lain atau konten atau channel orang lain, ini juga tidak bisa dimonetisasi. Dan kita promosi konten orang lain meskipun Anda memiliki izin. Jadi misalkan kita promosiin kontennya YouTuber siapa gitu, ini juga tidak bisa dimonetisasi. Oke, jadi ini mengenai penjelasan dari peraturan YouTube-nya nih. Nanti saya kasih linknya biar kalian bisa baca-baca. Ya siapa tahu kalian lebih teliti banget ya. Jadi dari yang saya dapat sih kemungkinan besar yang bermasalah itu di kumpulan TikTok saya. Dan ini kumpulan TikTok saya itu sebelumnya ada 13 video. Karena saya udah hapus 1, jadi ini tinggal 12. Nah, itu salah satu contohnya yang tadi saya bilang kalau mau lihat berapa sih efeknya yang bakal menurun. Kira-kira bukanya seperti ini efeknya apabila kalian menghapus video ini. Tapi entah kapan YouTube bakal ngurangin, karena dari kemarin saya belum merasakan dampaknya. Oke, selain pemberitahuan dari sini, dari YouTube Studio, kita juga bisa ngecek di bagian email. Nah, ini kan ada important notification. Nah, di sini ini juga muncul nih seperti ini di bagian kanan atas. Oke, pemberitahuan penting. Kemudian saya akan masuk ke bagian Gmail. Jadi di Gmail ini kita bisa lihat di tanggal 1 Oktober kita dapat email. Di sini dijelasin cara mengajukan permohonan ulang. Nah, ini dia info bahwa mereka itu mendapati sebagian besar isi channel tidak mematuhi kebijakan. Nah, ini bisa diklik juga. Kemudian dikasih infonya, mulai hari ini channel Anda tidak memenuhi syarat untuk dimonetisasi dan Anda tidak dapat mengakses fitur monetisasi. Kemudian dia info juga bahwa mereka memang bertanggung jawab untuk memastikan YouTube itu aman bagi para kreator. Jadi ini sebenarnya bagus ya. Jadi kalau kita punya konten, dia pastiin bahwa video kita itu aman di tangan mereka. Jadi ini sebenarnya itu bagus banget, melindungi kita juga gitu. Cuma untuk yang saya dapetin, saya sebenarnya rada bingung. Jadi pada saat kita upload kan di bagian video, saya pikir kalau misalnya tidak ada restriction di sini, tidak ada batasan, itu harusnya tidak masalah. Soalnya saya pernah ada upload itu kena copyright. Nah, itu yang saya hapus sebelum saya monetisasi. Saya ajuin monetisasi itu saya hapusin semua video yang kena copyright. Oke, kita balik ke email. Jadi cara monetisasi lagi. Jadi kita akan dalam 30 hari melihat opsi mengajukan permohonan kembali di halaman monetisasi. Jika permohonan kembali diajukan, tim peninjau kami akan memeriksa konten Anda lagi dengan teliti untuk memastikan bahwa konten tersebut telah memenuhi kebijakan program partner YouTube. Dan kemudian mereka akan mengirimkan email mengabari melalui YouTube Studio. Nah, jadi langkahnya yang diambil itu adalah mengedit atau menghapus video yang melanggar kebijakan YouTube partner. Oke. Jadi di bagian bawah juga dibilang, harap perhatikan juga bahwa kriteria kelayakan YPP standar atau YouTube Partner Program standar itu 4.000 jam waktu tonton dan 1.000 subscriber tetap diterapkan. Jadi selama 30 hari pertahankan
1000 subscriber minimal dan 4000 jam tayang. Pantau terus supaya kita bisa penuhin syarat monetisasi kembali. Oke, sampai di sini dulu sharing dari pengalaman Ulil. Buat kalian yang pernah mengalami ini juga, bisa bantu info juga di komen. Siapa tahu ada info yang saya kurang jelas atau ternyata salah. Terima kasih banyak buat semua yang sudah support dan tetap menyemangati Ulil untuk terus berjuang di YouTube. Buat para pejuang yang masih berjuang mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tetap semangat ya. Semoga segera mencapai standar monetnya. Hati-hati dengan kebijakan monet. Kalau bisa lebih diteliti lagi, agar monetisasinya tidak ditangguhkan. Tapi jangan khawatir, YouTube Partner Program memberikan waktu mulai dari 30 hari setelah notifikasi kalau monetisasi ditangguhkan, agar bisa mengajukan ulang di monetisasi. Ikuti terus ya channel Ulil. Ulil akan sharing perjalanan Ulil dalam usaha mendapatkan penghasilan dari YouTube. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ketik di kolom komen. Dan semoga saya bisa menjawab kalian, tetapi berdasarkan pengalaman Ulil ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian suka video ini, silahkan klik like, komen, dan share. Dan buat yang udah subscribe, terima kasih banyak. Buat yang belum subscribe, ayo subscribe channel Ulil. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya, agar kalian gak ketinggalan video yang Ulil upload berikutnya. Thanks for watching. See you in my next video. Bye.